Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak Miss, hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Sebenarnya, di materi sebelumnya itu sudah kita bahas. Namun, ini kita perdalam lagi ya. Ini kita akan bahas tentang penerapan sifat-sifatnya pada pertidaksamaan nilai mutlak. Baik, langsung kita bahas ya contoh. Ya, katanya. Bukan contoh ya, sifat-sifat pertidaksamaan nilai mutlak. Ada yang pertama, nilai mutlak X itu sama dengan akar dari X pangkat 2. Ya. Yang kedua, nilai mutlak X lebih besar dari A jika dan hanya jika X lebih kecil negatif A atau X lebih besar A. Ini tanda panahnya ini yang ada timbal balik, dibacanya itu adalah jika dan hanya jika. Ya. Nah yuk, yang nomor 3, kita baca sama-sama yuk. Nilai mutlak X lebih besar sama dengan A jika dan hanya jika X lebih kecil sama dengan negatif A atau X lebih besar sama dengan A. Yang keempat, nilai mutlak X lebih kecil A jika dan hanya jika X lebih besar dari negatif A lebih kecil dari A. Nah, ini membacanya yang nomor 4. Kita baca dulu dari yang di tengah, si X ini X. Dari X dulu kita baca ya, nak. X lebih besar negatif A lebih kecil dari A. Itu yang nomor 4. Nomor 5, sama-sama kita yuk. Nilai mutlak X lebih kecil sama dengan A jika dan hanya jika X lebih besar sama dengan negatif A, lebih kecil sama dengan A. Itu dia sifat-sifatnya ada 5 ya. Nah, tadi Miss ingatkan lagi, ini yang ada tanda panah ini berbalik arah dia jauh dibacanya jika dan hanya jika. Nah, pembacaannya yang ada seperti ini X-nya di tengah ya. Berarti dimulai dari X dulu. Yang di sebelah kiri dibacanya dia lebih besar, yang sebelah kanan dia bacanya lebih kecil. Ya, bisa ya? Oke, mantap. Kita bahas soal yang pertama ya. Nilai mutlak 2X tambah 1 lebih kecil nilai mutlak X dikurang 2. Ya, ini mau kita tentukan himpunan penyelesaiannya. Nah, katanya perhatikan sifat 1. Ya. Sifat 1 apa katanya? Bahwasanya nilai mutlak X itu sama dengan akar dari X pangkat 2. Ya, itu yang di sini mau diingatkan. Jadi nilai mutlak 2X tambah 1 artinya adalah akar dari 2X tambah 1 pangkat 2. Lebih kecil dari akar dari X dikurang 2 dipangkatkan 2. Nah, katanya masing-masing ruas dikuadratkan ya. Ayo, masing-masing ruas dikuadratkan. Berarti akar dari 2X tambah 1 dipangkatkan 2, hasilnya adalah 2X tambah 1 pangkat 2. Ya, lebih kecil dari X kurang 2 pangkat 2. Bisa ya? Nah, ini 2X tambah 1 pangkat 2 artinya itu adalah 2X tambah 1 dikali 2X tambah 1. Nah, kalau ini X dikurang 2 pangkat 2 artinya adalah X kurang 2 dikali X kurang 2. Memang di sini nggak Miss buatkan. Nah, tugas kamu nanti di buku catatan melengkapinya ya, Nak. Nah, pangkat ini. Pangkatnya ini kan kalau dia pangkat 2 artinya perkalian berulang dengan bilangan itu. Jadi kalau 2X ditambah 1 dikali 2X tambah 1 hasilnya ini dia. Ini. 4X pangkat 2 ditambah 4X dikurang 1. Sorry ya, nggak ada kurangnya ya. 4X pangkat 2 ditambah 4X ditambah 1. Nah,
perpangkatan dari X dikurang 2 pangkat 2 adalah X pangkat 2 dikurang 4X ditambah 4. Nah, ini yang pertama sekali kita satukan dulu yang sama pangkatnya ini kan. 4X pangkat 2 ini, di sini X pangkat 2. Kan dia di sebelah kanan, ini sebelah kiri. Kalau kita pindahkan X pangkat 2 dari sebelah kanan ke sebelah kiri, kan dia menjadi kurang. Maka 4X pangkat 2 dikurang X pangkat 2, hasilnya adalah 3X pangkat 2. Nah, ini 4X dikurang 4X. Sorry, kok dikurang, Miss? Nah, ini ya. Negatif 4X pindah ke sebelah kiri menjadi positif ya, maka 4X tambah 4X hasilnya adalah 8X. Ini positif 4 ini kalau kita pindahkan ke sebelah kiri hasilnya menjadi negatif, maka 1 dikurang 4 hasilnya adalah negatif 3. Jadi hasilnya dari penjumlahan ini nanti yang di sebelah kanan kamu pindahkan ke sebelah kiri, yang memiliki pangkat yang sama kau kurangkan dan kau jumlahkan. Ya. Hasilnya adalah 3X pangkat 2 ditambah 8X dikurang 3 lebih kecil 0. Nah, ini kita faktorkan. Kita faktorkan ya. Faktornya itu menjadi 3X dikurang 1. X ditambah 3 lebih kecil 0. Difaktorkan. Kalau memfaktorkan itu pernah ya kalau kita belajar di SMP dulu yang ya kalau dikalikan sama dengan C dijumlahkan sama dengan B. Nah, itulah dia. Dikalikan sama dengan C dijumlahkan sama dengan B. Itu kayaknya dulu pemfaktoran kalau di SMP kita pelajari ya. Oke, nah dari sini kan ada 2 faktornya ini, kita pecahkan satu-satu. Pertama kita ambil dulu, 3X dikurang 1 sama dengan 0. Lalu X tambah 3 sama dengan 0. Kita kerjakan ini. 3X kurang 1 sama dengan 0. X-nya ini negatif 1 pindah ke kanan menjadi positif 1. Maka dia menjadi 3X sama dengan 1. Maka X sama dengan 1/3. Nah, kalau X tambah 3 sama dengan 0, X ini ya tinggal di sebelah kiri. Si positif 3-nya pindah ke sebelah kanan menjadi negatif 3. Sehingga X sama dengan negatif 3. Nah, kalau di garis bilangan, dia kemari. Ya. Karena dia lebih kecil. Ya. Ini lebih kecil. Karena dia yang negatif, ini kan dia nih, negatif 3 ya. Maka dia berarah ke arah positif. 1/3 ini ya berarah ke negatif. Maka nanti yang diarsir ini ya anakku ini. Di antara negatif 3 dengan 1/3. Itu yang diarsir. Nah, yang diarsir 2 kali inilah yang menjadi himpunan penyelesaiannya. Maka diperoleh himpunan penyelesaiannya adalah X lebih besar dari -3 lebih kecil dari 1/3 di mana X elemen R. R itu maksudnya adalah real. Berarti X itu adalah anggota real. Saya? Oke. Kita lanjutkan soal yang kedua. Nah, ini gampang sekali ya. Katanya nilai mutlak X dikurang 2 per X tambah 3 lebih kecil sama dengan 2. Mari kita selesaikan. Ya. Nah, masing-masing ruas dikalikan dengan X tambah 3. Nah, kalau yang sebelah kiri ini, X kurang 2 per X tambah 3 dikalikan dengan X tambah 3. Berarti kan habis dia. X tambah 3-nya habis, monting. Tinggal apa? Nilai mutlak X kurang 2. Yang di sebelah kanan dikalikan dengan X tambah 3, hasilnya ini. 2 dikali nilai mutlak X tambah 3. Ya. Setelah itu, kita kuadratkan. X kurang 2 dipangkatkan 2. Berarti ini 2 pangkat 2 dikali X tambah 3 pangkat 2. Ini dulu. X kurang 2 pangkat 2 ya. Hasil kuadratnya itu X pangkat 2 dikurang 4X ditambah 4. Lebih kecil sama dengan 2 pangkat 2 berapa? 4 dikali dari. Ini tadi hasilnya apa? X tambah 3 pangkat 2. Berarti itu X pangkat 2
ditambah 6X ditambah 9. Ingat anakku. Ingat ya. Kalau dia dipangkatkan 2 berarti perkalian berulang. Ya. Nah, disederhanakan dia menjadi ini nanti harus kita kalikan dulu. Jadi yang di sebelah kiri tetap X pangkat 2 dikurang 4X ditambah 4 lebih kecil sama dengan kalikan ke dalam. 4 kali X pangkat 2, 4X. 4 dikali 6X, 24X. 4 dikali 9, 36. Nah, kalau di contoh yang tadi kan nggak misjabarkan. Kan tadi hanya mis bilang, yang kanan pindah ke kiri, itu ya. Nah, kalau di sini misjabarkan dia. Mis pindahkan ini. Ini kan positif 4X pangkat 2. Mis pindahkan ke sebelah kiri menjadi negatif. Ini tetap ya, negatif 4X ini dia. Nah, ini ada 24X ini positif 24, mis pindahkan ke sebelah kiri. Jadi apa? Negatif 24X. Ini positif 4 tetap ya. Yang di sebelah kanan tadi ini positif 36, mis pindah ke sebelah kiri, hasilnya menjadi negatif 36. Lebih kecil sama dengan 0. Nah, ingat nakku, yang boleh kita jumlah adalah yang memiliki pangkat yang sama. Jadi 4X dengan 4X pangkat 2 nggak bisa kita jumlah. Kenapa? Karena X-nya tidak memiliki pangkat yang sama. Bisa ya, Nak? Jadi agar bisa kita jumlahkan, pangkatnya harus sama. Dan harus sama-sama memiliki koefisien. Misalnya X, Y, Z, atau yang lain. Ya. Kalau dia nggak memiliki koefisien, kalau dia nggak memiliki variabel, berarti nggak bisa kita jumlahkan dengan yang lain. Nggak bisa kita jumlahkan yang tidak memiliki variabel dengan yang memiliki variabel. Dan agar bisa kita jumlahkan, pangkatnya harus sama pada setiap variabel. Nah, jadi kita selesaikan. X pangkat 2 dikurang 4X, hasilnya apa? Negatif 3X pangkat 2. Negatif 4X dikurang negatif 24X, hasilnya negatif 28X. 4 dikurang 36, hasilnya negatif 32. Lebih kecil sama dengan 0. Nah, tadi kan di atas ini, di sini kan dia negatif, negatif, negatif. Masa X-nya pun negatif, jadi biar positif, maka semuanya kita kalikan dengan positif lagi. Agar ini positif, berarti semua kita kalikan dengan negatif. Ya. Semua ruas kita kalikan dengan negatif. Maka diperolehlah dia ini 3X pangkat 2 ditambah 28X ditambah 32 lebih besar sama dengan 0. Miss, di sini kan lebih kecil. Nah, kok di sini lebih besar? Di sini lebih besar. Pertanyaannya adalah, apabila dikalikan masing-masing ruas dengan negatif, maka tandanya pun berubah. Jadi kalau tandanya awalnya itu lebih besar, tiba-tiba sama-sama dikalikan negatif, maka dia berubah menjadi lebih kecil. Karena ini tadi soal kita, itu kebetulan lebih kecil, maka setelah dikalikan dengan negatif, hasilnya berubah menjadi lebih besar. Bisa ya? Oke. Nah, 3X pangkat 2 ditambah 28X ditambah 32. Kita faktorkan, nakku. Hasilnya 3X tambah 4 dikali X tambah 8. Nah, ini lebih besar sama dengan 0 ya. Nanti kau tambahi 0-nya di sini. Di sini. Jangan sampai nggak kau tambah. Mari kita lihat. 3X tambah 4 sama dengan 0. Positif 4 pindah ke kanan jadi negatif 4. Maka X sama dengan negatif 4/3. Lalu X tambah 8 sama dengan 0, maka X sama dengan negatif 8. Sehingga jawabannya ini ya. Minus 8, tanda panahnya kemari. Minus 4/3, tanda panahnya kemari. Berarti ini yang diarsir, yang di bawah panah. Ya, yang di bawah panah itulah yang menjadi himpunan penyelesaiannya. Maka himpunan penyelesaiannya adalah
X lebih kecil sama dengan negatif 8 atau X lebih besar sama dengan negatif 4/3. Bisa ya anakku menentukan himpunan penyelesaiannya ini? Bisa ya? Oke. Nah, soal berikut adalah tugas kamu. Silakan kamu kerjakan di rumah. Ingat anakku, kalau pelajaran itu tidak diulang-ulang, maka tidak akan ingat. Jadi rajinlah kamu belajar di rumah, dipahami, boleh diulang-ulang video miss ini biar semakin mengerti. Oke? Jaga kesehatan di rumah. Semangat belajarnya, salam sehat, sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Goodbye.